Halo good people di rumah, bersama saya Kesya Angelina yang akan menemani kalian. Amang ngulingin. Mati aku. Halo good people di rumah, bersama saya Kesya Angelina yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dengan informasi tentang dunia kuliah dan kerja. Kebingungan terbesar yang umum dihadapi siswa-siswi SMA atau SMK adalah bagaimana masa depan karir dan pendidikannya nanti usai lulus. Apakah lebih baik bekerja, kuliah, atau bekerja sambil kuliah? Nah, kali ini kita udah bersama dengan narasumber kita, Tian dan Diko. Perkenalkan, nama saya Tian. Di sini sebagai narasumber yang akan berbagi tips dengan kalian, akan berbagi manfaat yang mungkin akan kalian gunakan nantinya buat masa depan kalian. Dan saya Diko sama. Nah, menurut kalian nih, bagaimana pandangan kalian terhadap lulusan yang akan datang nantinya di tengah pandemi yang sedang merabak saat ini? Menurut saya sebenarnya pandemi, ada samanya ada bedanya sih. Karena apa ya? Yang membedakan pandemi itu kan karena kalau sekolah kita di rumah, terus kita ngumpulin tugas ke gurunya, terus dinilai, terus rapotan kan gitu kan biasanya. Terus kalau sekarang kan beda, jadi kita mantengin HP terus, kita sekolah kayak nggak pernah ketemu sama orang, jadi ketemunya cuma lewat via perangkat telepon. Sebenarnya apa ya, kalau dibilang generasinya itu generasi yang menurut saya bobrok. Karena apa, ini tidak menjamin tidak menjamin kesuksesan orang-orang sih. Jadi pandemi itu anak-anak pandemi sekarang itu banyak yang berubah seperti yang dulu-dulu. Nggak seperti yang dulu-dulu maksudnya. Jadi mungkin gimana buat Mas Ibu sendiri? Ya, untuk pandemi itu saya setuju dengan pendapat Tian ya. Itu semuanya berubah, terutama faktor ekonomi. Itu jadinya beberapa orang tua itu kesulitan untuk menyambung hidupnya, membiayai anak-anaknya, dan bahkan bisa membuat sebuah pilihan yang sulit ya untuk anak-anaknya itu mau kuliah tapi takut untuk bikin orang tuanya kesulitan sendiri. Gitu. Jadinya ya menurut saya juga sesuatu apes lah sih. Iya, benar. Baik, kita mau berbagi pendapat nih. Lebih baik memilih kuliah atau bekerja? Gimana menurut kalian? Oke, kalau dimulai dari saya gini ya. Saya datang ke sini kan membawa statement bahwa kalau saya itu bukan lebih suka sih. Saya tertarik dan memilih untuk melanjutkan jenjang saya yang jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Karena mengapa? Terkadang kalau kita tunda-tunda itu sesuatu yang kita tunda itu bakal jadi lama, ya enggak sih? Jadi kalau udah istilahnya sehari nunda 2 hari, malah nanti sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu kan membuat tingkat kemalahan itu kita menjadi tinggi, nggak maju-maju gitu loh. Jadi saya berharap di sini kalau saya itu memilih kuliah karena orang-orang pasti tahu ya, kalau orang kuliah itu pasti pengen dapat gelar sebagai prospek. Kalau dia nanti sebagai prospek untuk sebagai pendamping pengalamannya, bahwa kalau dia sudah pernah kuliah, sudah pernah mendapatkan pengalaman ini di kuliahnya untuk masuk ke dalam pekerjaan itu. Jadi menurut saya kuliah itu sangat penting sih kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya itu ya, jadi soalnya kan kuliah bisa jadi jaminan kalau itu benar-benar punya bidang dan itu bisa menguasainya. Cuman kalau ya namanya perkembangan zaman itu semua nggak harus kuliah sih. Yang penting itu orangnya, skillnya itu harus bisa tuh. Apalagi saya sendiri ya, kalau ya sebagai korban lah intinya, kayak
sebagai efek dari pandemi ini, kalau saya itu lebih memilih jujur ya pengen kuliah. Cuman kalau kuliah sambil kerja kesannya kayak nanggung. Jadinya mending ya cari kerja dulu. Ntar ya kalau masalah apa ya kayak relasi itu pasti bisa dicari sih. Jadi mending kayak cari kerja itu buat cari pengalaman. Misalnya kalau ibaratnya kita seperti kayak cek pasar lah. Oke. Ya. Nanti kalau ya saya berharapnya sih meskipun awalnya saya bekerja cuma ya pengen aja kuliah juga sih. Emang ya, kuliah sama kerja tuh sama-sama ada sisi negatif dan positifnya. Pilihan kita. Mungkin ada nggak tips buat yang di rumah? Kalau kondisi seperti ini dan jenjang yang kita tempuh sekarang, baiknya gimana sih? Melihat kondisi yang seperti ini, pandemi, kita tahu kan kalau di pandemi ini mengurangi segalanya. Pekerjaan itu susah, kemudian melakukan beberapa aktivitas itu bahkan sampai ditiadakan atau ditutup, dalam artian bangkrut gitu ya. Menurut saya untuk dalam pandemi seperti ini ya, jenjang yang dari saya lebih baik kita cari pengalaman, tapi pengalamannya bukan dalam artian nggak harus bekerja ya, boleh bekerja. Bekerja itu pun sebenarnya juga mencari pengalaman. Cuman kalau menurut saya pelanjutan jenjang lebih tinggi itu lebih penting, karena kalau kita kuliah dengan bekerja itu bedanya agak jauh sih emang. Jadi kalau kita kerja, contohnya nih, kan kalau kita kerja kerja melakukan apa yang disuruh di tempat kerja, bahwa kamu harus gini. Nantinya kamu kalau lakuin ini gini. Udah gitu aja kan. Terus penghasilan masuk. Tapi kalau kita kuliah, dalam artian kuliah, kita nggak hanya dapat itu gitu loh. Jadi kita dapat sebuah ilmu pengetahuan yang lebih lagi. Contohnya ilmu yang pengetahuan yang lebih lagi itu bisa kita bawa dalam dunia bekerjanya nanti. Disambi bahwa kuliah itu nggak cuma belajar toh, nggak cuma istilahnya teori. Ada namanya juga praktek magangnya juga, yang menekankan bahwa di samping kita belajar, ada sedikit pengalaman yang kita bawa ke dunia kerja nantinya. Jadi menurut saya sih seperti itu. Jadi nggak salahnya sih kalau kita milih kuliah atau milih kerja. Jadi itu semua tergantung pilihan kalian sih. Kalau tips kerja itu yang pertama ya, mungkin beberapa orang itu ada pendapat kalau mau kerja ini itu harus kuliah dulu. Ntar kalau kuliahnya bisa sampai sarjana atau sampai S2 gitu bisa langsung gampang. Nah, tapi ada satu poin itu yang harus diperhatikan ya. Itu ada orang yang nggak masuk kerja itu bukan karena pendidikannya. Itu karena yang saya bilang tadi, relasi atau kenalan gitu. Jadi misalnya ada seseorang yang keluarganya, entah itu keluarga dari orang tuanya atau keluarga jauh, masih kerabat istilahnya, mereka bisa masuk dengan mudah. Dan itu pun kalau masalah pengalaman atau kuliah itu kadang mereka nggak punya tapi bisa menguasai gitu. Jadinya ya tergantung sih, yang namanya manusia ya pasti itu istilahnya itu gini, kalau kita habis dari gimana ya ceritanya, kalau kita terjun ke sesuatu pasti kita bisa yang namanya adaptasi. Nah, jadi kalau yang dikatakan Mas Tian tadi itu kuliah itu penting juga, karena kita bisa tahu paham dulu materinya, apa persiapannya. Nah, nanti pas kerja itu biar nggak kaget juga, apalagi dengan praktek magangnya ini ya, jadi bisa melatih mentalnya itu sudah cukup siap juga untuk memasuki dunia kerja. Ya intinya kembali kepada diri. Kalau mungkin ada satu tambahan dari saya, kuliah atau kerja itu sama-sama penting.
dan sama-sama dibutuhkan. Jadi menurut saya mungkin ada sisi baik atau sisi buruknya dari kedua pilihan itu. Walaupun saya duduk di sini membawa statement saya memilih kuliah, tapi saya ada sisi positif dari pekerjaan itu sendiri. Jujur, kerja daripada kuliah, pengalaman yang dibawa itu lebih banyak dari pekerjaan. Karena mengapa? Kalau kita praktek dengan teori, kita lebih menangkap yang praktek dong pastinya. Gak mungkin teori. Di sekolah kan gitu kan kalau kita diajari. Kalau teori semua mah kimia atau fisika gitu kan, kalau kita praktek apa itu zat-zat yang entahlah apa itu ya. Kan kita pasti lebih menangkap kalau kita memahami yang praktek bukan yang teori. Ya, karena kita melakukannya sendiri, nggak karena teori hanya bayangin. Emang iya gitu loh, bisa terjadi seperti itu. Jadi menurut saya ya bukan saya nggak memandang bahwa kuliah itu nggak penting, cuman ada sisi lebih tinggi lagi bahwa kalau kerja itu pengalamannya bisa lebih. Hanya saja para pekerja kalau tidak dibarengi dengan kuliah atau tidak dibarengi dengan gelar, bisa kalah juga dengan orang yang kuliah, karena gelar itu penting sebagai prospek untuk kita kerja nantinya. Jadi menurut saya seperti itu. Bener ya, emang gak ada salahnya kuliah atau kerja. Berarti ini nanti setelah lulus Tian mau kuliah dulu. Kuliah dulu. Kalau Diko langsung kerja. Ya emang. Kalau zaman sekarang emang gelar sih yang dicari ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mau pilih kerja. Karena di dalam pekerjaan itu yang dicari pasti potensi kita gitu ya. Benar. Mungkin ada motivasi buat yang di rumah agar lebih semangat lagi gitu dengan pilihan dari dirinya sendiri gitu, bukan dari ikut-ikutan orang lain atau teman gitu. Motivasinya ada nggak buat yang pilihan kuliah atau kerja? Oke. Buat kita semua sih nggak cuma sama kuliah atau kerja aja. Motivasi buat saya sih jangan males atau jangan nyerah gitu kan, karena kalau kita kita ngerasa males dikit, duduk gini aja kan kadang kayak udah merasa males gitu, kayak mau ke situ ke depan gitu aja males. Kalau kita gitu aja udah males, gimana kamu mau nyambung hidup? Masa depan yang kita tuju itu masih panjang. Ada masa depan yang begitu besar yang harus kita hadapi, harus kita jalani. Banyak batu-batu yang harus kita langkahi, bahwa hidup ini nggak mudah. Hidup itu keras gitu loh. Jadi nggak harus kayak gini-gini aja. Semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita mau ngelakuin, kita mau maju apa enggak. Kalau kita stuck di sini, ya udah, kita akan tertinggal dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang lebih besar, memiliki pengalaman yang lebih luas dari kita, memiliki wawasan yang lebih tinggi, yang mengakibatkan diri kita sendiri pun akhirnya jauh. Dengan kita memiliki pengalaman, dengan kita berwawasan, kita pun sendiri akan membanggakan negeri ini sendiri. Dari mana menurunkan tingkat meningkatkan prospek kerja, menurunkan tingkat kemiskinan, bahwa kita yakin masa depan kita itu cerah dan nggak akan sia-sia nantinya. Jadi buat teman-teman semua mau kuliah atau kerja, itu pilihan yang sama, nggak harus dibedain, nggak harus dibeda-bedain gitu loh. Oh kalau kuliah kayak gini gini, kalau kerja gini. Nggak seharusnya seperti itu. Sebenarnya sama-sama aja, tinggal diri kita sendiri mau maju apa enggak. Oke, motivasi. Ya, untuk motivasi untuk teman-teman ya yang lebih memilih kerja. Itu kalau menurut saya itu pilihannya bagus sih. Ada suatu contoh ya. Saya punya teman, itu dia pilih kuliah. Selang beberapa semester itu sampai semester 3, itu karena pandemi ini dia malah berhenti kuliah. Jadi akhirnya untuk memutuskan kerja, dan dia malah kerjanya sebenarnya nggak sesuai melenceng lah istilahnya dari yang kuliahnya itu. Tapi dia bisa memanajemen kebutuhan dia itu memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi dia itu suka, ada hobi dengan 3D model itu, jadi membuat konten gitu, dan dia juga ada planning untuk masuk di terjun dunia NFT. Nah, itu
itu suatu contoh sih ya buat teman-teman juga, meskipun keadaan kalian itu nggak sesuai ekspektasi ya, tapi pasti ada jalan yang bisa kalian tempuh, itu ada aja potensi-potensi itu yang bisa kalian ambil, bisa kalian olah lagi untuk menggapai impian kalian itu sih. Baik, terima kasih karena sudah mau sharing tentang kuliah dan kerja pada hari ini. Nah, paling utama nih, setelah memutuskan pilihan kalian, pilihan kita juga ya nantinya, kita nggak boleh menyesalinya. Pasti nanti kita dapat kok. Kita petik sisi positifnya, sisi negatifnya pasti kita nanti dapat. Jadi jangan pernah menyesal sama pilihan kita gitu. Iya kan? Nah, sekian talk show kita pada pagi hari ini. Perbincangan-perbincangan pada hari ini. Intinya kalian harus tetap semangat. Kita juga harus tetap semangat. Jangan pernah berhenti belajar. Tentukan tujuan, passion, dan motivasi untuk masa depan kalian. Semua bisa sukses kok. Jika kita fokus pada tujuan kita, sama kita berkomitmen buat masa depan kita nanti. Terima kasih, saya Keisha Nila Kristi. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bener ya.